Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya di channel Roni Sugiarto. Kali ini saya akan membahas tentang video edukasi, yaitu mempresentasikan UAS mata kuliah rekayasa lalu lintas. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya berikan waktu kepada teman-teman untuk klik tombol like dan subscribe. Tidak usah komen juga baik. Oke, langsung saja kita ke video pembahasannya. Check it out. Oke, baik teman-teman, sebelum kita masuk ke video pembahasannya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi jika teman-teman sudah mengenal saya, otomatis rasa sayangnya akan muncul. Oke, baik, nama saya Yosef Aprianus Roni Sugiarto. Saya jurusan Teknik Sipil, Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan, semester 6. Baik, selanjutnya lokasi dan waktu pengukuran. Lokasi Bundaran Tirosa, Jalan Bundaran PU nomor 1 TDM Kecamatan Oibobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yang keluar hari tanggal 7 Juni 2021 pukul 8.00 sampai 8.20 waktu Indonesia Tengah. Baik, selanjutnya data lalu lintas diperoleh dari channel YouTube AWD92 ID. Nanti subscribe juga channel ini ya teman-teman ya. Jadi di sini kami tidak mengambil data langsung dari lapangan. Data didapat berdasarkan pengamatan melalui video yang diupload pada channel ini. Baik, isi soalnya adalah mengidentifikasikanlah 1. Geometri bundaran, 2. Derajat kejenuhan dari jalan, 3. Tundaan bundaran rata-rata atau satuannya detik per SMP, 4. Peluang antrian bundaran. Baik, kita masuk di gambar geometrik bundaran. Untuk mendapatkan gambar geometrik bundaran yang seperti pada gambar ini, kami langsung turun lapangan untuk mengukur agar pada saat penggambaran sesuai dengan yang ada di lapangan. Di sini kami menggambar menggunakan AutoCAD dengan bantuan citra satelit atau aplikasi Google Earth. Orang teknik pasti paham. Oke, kita masuk di data awal atau data yang kami dapatkan melalui pengamatan video. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit ini tentang simbol atau singkatan pada tabel ini, yaitu LT, ST, RT, dan UT. LT yang artinya left turn atau belok kiri, ST straight atau lurus ST, dan RT right turn atau belok kanan. Lalu UT tidak tahu bahasa Inggrisnya apa, tapi UT itu adalah kendaraan yang berputar kembali, dia membentuk huruf U, begitu. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke slide berikut. Di slide yang ini ada gambar dena arah arus lalu lintas. Jadi teman-teman bisa lihat di situ ada pendekat A, B, C, dan D. Di pendekat A ada 3 pergerakan, yaitu lurus, belok kiri, dan belok kanan. Yang lurusnya 411 kendaraan per jam, yang belok kiri 1020 kendaraan per jam, dan yang belok kanan 279 kendaraan per jam. Begitupun di pendekat B, C, dan D, teman-teman bisa lihat dari situ ya. Oke, untuk tabel bagian jalinan ada arus menjalin dan arus total. Ini itu di setiap ruas ya teman-teman, ruas AB, BC, CD, dan DA. Ini sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit untuk arus menjalin. Arus menjalin adalah perpotongan antara arus lalu lintas yang saling bertemu. Sedangkan yang arus total adalah titik jalinan pertemuan antara 3 pemisah arah. Oke, setelah semua jalinan diisi, selanjutnya ditotalkan untuk mendapatkan total dari arus menjalin atau QW, dan arus totalnya Q total. Setelah mendapatkan total QW dan Q total setiap jalinan, kita akan mencari rasio menjalin atau PW. Jadi rumusnya adalah QW per Q total sama dengan
arus menjalin per arus total. Oke teman-teman, kita masuk di slide berikutnya, yaitu parameter geometrik bagian jalinan. Di sini bagian jalinan lebar masuk pendekat W1, pendekat 2W2 itu sudah didapatkan dari hasil pengukuran di lapangan ya teman-teman. Sehingga pada tabel ini saya akan menjelaskan perhitungan untuk mencari lebar masuk rata-rata WE di kolom nomor 4, terus WE per WW di kolom nomor 6, dan WW per LW di kolom nomor 8. Untuk lebar masuk rata-rata, caranya adalah lebar pendekat ditambah 2 kemudian bagi 2 untuk mendapat lebar masuk rata-rata WE. Lalu di kolom nomor 6 itu WE per WW, jadi lebar masuk rata-rata dibagi lebar jalinan. Dan di kolom nomor 8 WW per LW itu didapat dari lebar jalinan di panjang jalinan. Oke teman-teman. Baik, berikutnya adalah kapasitas dasar. Pada tabel ini kita membutuhkan data variabel dari perhitungan parameter geometrik bagian jalinan yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya ya teman-teman. Jadi untuk melakukan perhitungan kapasitas dibutuhkan pedoman MKJI 1997 karena ada gambar dan rumus-rumus untuk melakukan perhitungan di kapasitas. Dan saya akan memasukkan link untuk download MKJI di bawah nanti ya teman-teman. Baik teman-teman, ini faktor WW rumusnya ada di MKJI gambar B2.1. Kemudian faktor WE per WW itu juga ada di MKJI di gambar B2.2. Kemudian faktor PW itu juga sama ada di MKJI ya teman-teman ya, di gambar B2.3. Di situ rumus untuk faktor WW, faktor WE per WW, dan faktor PW sudah jelas di MKJI. Nanti teman-teman bisa lihat di MKJI ya. Kemudian kita lihat pada ini kolom kapasitas dasar CO. Ini kapasitas dasar adalah faktor WW dikali faktor WE per WW dikali faktor PW dan dikali faktor WA sehingga mendapat kapasitas dasar. Lalu untuk penyesuaian ada ukuran kota FCS dan lingkungan jalan. Untuk ukuran kota Kupang, jumlah penduduk sekitar 400.000 lebih penduduk, sehingga masuk golongan ukuran kota kecil, dan koefisien FCS-nya adalah 0,88. Dan untuk tipe lingkungan, jalan masuk di tipe jalan komersial, dan untuk hambatan sampingnya itu ditentukan dari hasil survei. Dan masukkan di kelas rendah sehingga FRS yang digunakan adalah 0,95. Lanjut ke perhitungan kapasitas. Rumusnya kapasitas dasar dikali dengan ukuran kota dengan lingkungan jalan. Setelah itu semua data kapasitas setiap jalinan dijumlahkan lalu dirata-ratakan. Oke teman-teman, fix. Oke, kita masuk di slide yang terakhir, yaitu perhitungan dan perilaku lalu lintas. Di tabel ini ada 4 bagian jalinan. Untuk perhitungan arus lalu lintas bagian jalinan itu sudah dihitung di tabel arus lalu lintas. Jadi di tabel datanya diambil dari total arus total masing-masing bagian jalinan ya teman-teman, arus total dari masing-masing bagian jalinan. Oke, lanjut ke derajat kejenuhan. Untuk derajat kejenuhan untuk DS adalah arus bagian jalinan Q kapasitas sama dengan Q per C. Kapasitas ada di slide sebelumnya teman-teman untuk tundaan. Kemudian lalu lintas DT rumusnya bisa dilihat di bab 4 gambar C21 MKJI 1997. Dan untuk perhitungan tundaan lalu lintas total rumusnya adalah Q kali DT atau arus bagian jalinan X tundaan lalu lintas. Selanjutnya untuk peluang antrian QP, rumusnya bisa dilihat di gambar C31
bab 4 MKJI 1997. Lalu teman-teman bisa lihat di baris kelima sampai ke 8 ya teman-teman. Di baris kelima itu derajat kejenuhan terjadi di bagian jalinan CD sebesar 0,835 dan untuk tundaan lalu lintas itu ditotalkan jumlah setiap bagian jalinan. Lalu di baris ke-6 untuk tundaan lalu lintas bundaran rata-rata hasilnya didapat dari total DT dibagi dengan total kendaraan bermotor SMP per jam. Di baris ke-7 ada tundaan bundaran rata-rata DR, rumusnya DTR. Lalu di baris ke-8 ada peluang antrian bundaran, itu terjadi paling banyak di bagian jalinan CD sebesar 39 sampai 79. Oke, baik teman-teman, sekian video dari saya. Salam teknik sipil.